Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Min hadisi Abi Sa'idin, ada puluh hadis riwayat lain diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Ada hadis diriwayatkan dari Jabir. Semakin banyak periwayatnya semakin bagus. Hadis yang ke-117. Sampai nomor berapa Buya? Sampai masuk waktu maghrib. Maghrib jam berapa gini? Tengok kan Pak, maghrib jam berapa? Hah? Jam apa? Jam 6.34. Maka kita mengaji sampai jam 6.34. Itu yang saya maksud waktu maghrib. Jadi kalau maghrib kita jam 6.34, maka kita mengaji subuh ini sampai jam 6.34. Jam 6.34 kita pun sholat sunat isyraq. Habis sholat sunat isyraq 2 rakaat, baru kita tanya jawab. Apa hukum makan kerupuk jengkol? Jadi yang membuat kerupuk jengkol ini sedang was-was. Apalah beko jawaban Buya kok. Mudah-mudahan dikeceknya sunnah. Hadis 107 balik dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ada sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Setiap kita sebut sahabat Nabi radhiyallahu an. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Al-Khalifatus Tsani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Al-Khalifatus Salis Sayyiduna Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Kenapa di bulan Ramadan selalu kita sebut itu radhiyallahu an? Untuk membedakan dengan Syiah. Karena Syiah kalau disebut nama sahabat Nabi katanya laknatullah alaih, Allah melaknat mereka. Itulah mengapa mimbar-mimbar Ahlus Sunnah itu biasanya ditulis 4: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Untuk membedakan, karena mereka tak mau menulis. Ini nampaknya mimbar Syiah nih. Kaligrafi biasa tulis Abu Bakar, Umar, untuk membedakan masjid Ahlus Sunnah dengan masjid Syiah. Maka kita setiap menyebut nama sahabat Nabi radhiyallahu an, Allah meridhoinya. Belum pernah selama saya ceramah dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, disambut oleh jamaah radhiyallahu an. Karena sahabat Nabi itu sudah diridhoi Allah. Sedangkan kita ini mencari ridha Allah. Itu beda kita dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi sudah diridhoi Allah, sedangkan kita mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kita diridhoi Allah. Kalau Allah ridha, semua yang kita mau Dia kasih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu ayat yang dibaca imam kita tadi rakaat pertama. Kalau mau mengetes khusyuk salat, salah satu caranya ingat apa ayat yang dibaca imam. Bang, apa ayat yang dibaca imam tadi? Entah ndak ingat yang tahu. Batinnya sedang naik ke langit ke-7. Nama sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Nabi, kalau disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bakhil adalah orang yang disebut namanya tak mau nyebut selawat. Makanya muazzin sebelum azan mengingatkan kepada masyarakat sekeliling Masjid Al-Wasliyah, nanti kalau kusebut namanya berselawatlah kalian, berselawatlah kalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Supaya nanti waktu azan menyebut nama dia, semua orang sekeliling masjid berselawat.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tujuan sebelum azan membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Masalul baitil ladzi yuzkarullahu fih. Perumpamaan rumah yang di dalam rumah itu ada disebut nama Allah. Wal baitil ladzi la yuzkarullahu fih. Rumah yang di dalamnya tak disebut nama Allah, tapi yang disebut nama artis Korea, yang disebut nama artis India, yang disebut nama artis K-pop, yang disebut nama artis rock and roll, yang disebut nama artis R&B. Hafal juga Ustaz. Masalul hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Rumah di dalamnya tak pernah ada baca Quran, tak pernah ada barzanji maulid, tak pernah ada berzikir, tak pernah ada sholat duha, maka itu adalah seperti orang mati. Isinya zombie, lakinya genderuwo, bininya sundil bolong, anaknya tuyul, pembantunya suster ngesot, security-nya Dracula. Komplit lah rumah hantu. Patut tak pernah dibukanya pintu kalau kita masuk. Assalamualaikum. Rumah hantu. Saya ngeri-ngeri juga ceramah nih sekarang. Saya takut setelah pengajian di masjid di Al-Wasliyah nih, tiba-tiba semua persatuan rumah hantu melaporkan saya. Tersinggung dia. Persatuan Rumah Hantu mensomasi Abdul Somad. Terserahlah, dilaporkan hantu, kita bacakan ayat kursi. Iya kan? Itu yang kita punya, backing tak ada. Apalagi kita punya ayat kursi, tak mempan juga kita lemparkan kursi ini ke dia. Tagak wak ceramah lain. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tak berzikir mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Jadi kalau ibu punya suami yang tak mengingat Allah, berarti suami ibu mati walaupun dia hidup. Bapak kalau punya bini tidak berzikir mengingat Allah, berarti istri bapak mati walaupun dia hidup. Rumah yang di dalamnya tidak disebut nama Allah, tidak pernah baca Al-Kahfi malam Jumat, tak pernah wirid Yasin, tak pernah berzikir, tak pernah tahlil. Bersyukurlah orang yang di rumah itu tak pernah ada sholat, tak pernah ada tahlil, tak pernah ada Yasin, tak pernah ada zikir. Pas ada orang mati, tahlil. Ini kalau ada orang membid'ahkan tahlil, membid'ahkan Yasin, mungkin sekali itulah rumah kau selamat dari rumah hantu. Untung ada orang mati. Kalau tak ada orang mati, sampai mati rumah itu tak pernah dibacakan la ilaha illallah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya orang kalau rumah baru undang kenduri, lahir anak kenduri, walimah anak kenduri. Zaman dulu begitu, sekarang tidak. Lahir anak update status, foto anak langsung update, anak sudah lahir, amin 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 amin. Tak ada lagi orang datang-datang mengunjungi, tak ada lagi baca Quran, tak ada lagi baca zikir. Kalau zaman dulu dibaca la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sekitar lingkungan Masjid Al-Wasliyah ini masih ada orang baca-baca Quran di rumah, masih. Dari bunyinya udah tak ada lagi nampak. Kita lanjutkan hadis yang ke-118. An Zaid ibn Sabit. Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini penterjemah Nabi, translator. Kalau ada surat-surat orang Yahudi, dia yang menterjemahkan. Waktu Nabi meninggal umur Zaid bin Sabit
sekitar 20 tahun. Anak muda, dia belajar bahasa Yahudi. Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu nisfa syahrin. Aku belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Inilah dia Zaid bin Sabit yang meriwayatkan hadis nomor 118. Belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Kita belajar bahasa Inggris sudah berapa lama? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 7 tahun. Lama betul kau kuliah? Tak lulus-lulus. Mapala, mahasiswa paling lama. Mahasiswa pencinta alam Pak Ustaz. Gara-gara naik gunung tak tamat-tamat. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun belajar bahasa Inggris. Naik pesawat pergi umroh, didengarnya pramugari itu bercakap, pas tanya apa kata pramugari itu, entah, thank you aja gue dengar. Tidak tertangkap yang lain. Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Sekarang anak-anak umat Islam kalau ditanya, bisa kau bahasa Mandarin? Bukan bahasa Islam. Bisa kau bahasa Inggris? Bukan bahasa Islam. Bisa kau bahasa Prancis? Bukan bahasa Islam. Padahal Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi. Boleh anak Pekanbaru belajar bahasa Yahudi? Boleh. Kalau orang Yahudi ngejek-ngejek kita, mana kita tahu? Kita tak paham bahasa Yahudi. Bahasa Yahudi paling kita paham shalom. Gara-gara selalu disebut shalom, shalom. Shalom artinya salam. Assalamualaikum.